Jadi gitu. tahu betul tentang tari ini tentu saja dalam alam kebudayaan Cirebon, ronggeng Bugis tidak satu versi ya. Jadi mungkin yang saya ketahui ini dalam sudut pandang Pringgading, dalam sudut pandang yang diajarkan dan diinformasikan Pak Handoyo ke saya. Kemudian saya juga mencari tahu, membaca banyak literatur tentang kenapa itu kemudian disebut ronggeng Ronggeng Bugis. Bugis. Gimana konteks sejarahnya Iya. sebenarnya? Karena kan ini adanya di Cirebon. Betul. Ada banyak versi tentang Oke. sejarah ronggeng Bugis ya. Cerita paling umum lah, Ya. paling umum, sejarah paling umum ronggeng Bugis ini ada sejak masa Sunan Gunung Jati. Berarti abad 15-an Ya. itu sudah ada ronggeng Bugis dan diciptakan pada zaman Sunan Gunung Jati. Ini versi paling umum yang diketahui oleh banyak orang Cirebon. Nah, tentu saja saya sebagai orang yang mengkaji kebudayaan itu tidak langsung percaya begitu saja. Jelas, udah pasti. Iya, ini kan Terus mengkaji ya? Iya betul, Oke. terus mengkaji. Kemudian saya mencari tahu, ternyata ronggeng Bugis dalam bentuk yang sekarang itu memang diciptakan oleh Pak Handoyo pada tahun 90-an itu. Walaupun cerita menariknya, Pak Handoyo pernah merekonstruksi tari ini itu dari seorang seniman bernama Tiswo. Orang Loran Cirebon. Daerah Lor ya, Ya, daerah Cangkring. Cangkring. Ya, daerah Cangkring. Nah, untuk satu kebutuhan Pak Tiswo, Pak Handoyo dan budayawan Cirebon zaman itu, Pak Kartani, itu merekonstruksi tari yang dulunya terdiri dari 3 gerak, itu menjadi tari dengan gerakan yang lebih banyak, 17 gerakan. Selamat malam pecinta obrolan budaya. Di balik setiap gerakan menyimpan kisah yang mendalam. Malam hari ini kami akan mengajak Anda menari dalam iringan sejarah, mengungkap rahasia di balik tari ronggeng Bugis. Ya, tari yang membawa pesan-pesan leluhur yang masih relevan hingga saat ini, dan tentunya berasal dari bumi Cirebon. Kita akan membahas lebih dalam tentang asal-usulnya, makna gerakannya, dan perannya dalam masyarakat Cirebon. Saat ini saya sudah bersama Mas Mahisa Windu Segara, pengelola Sanggar Pringgading yang beralamat di Plumbon, Kabupaten Cirebon. Selamat malam Mas Windu. Selamat malam, Mbak. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Mas, Rina tertarik untuk tari ronggeng Bugis. Nah, kalau kita tahu kan kalau misalnya Bugis ini adalah salah satu suku yang ada di Makassar. Ya, nah, betul. Mas Windu bisa ceritain apakah ada keterikatan dari Bugis yang ada di sana atau bagaimana, Mas? Ya, yang saya tahu karena ronggeng Bugis ini kan di Cirebon memang banyak ya, Mbak. Jadi ronggeng Bugis ini tari yang berkembang di wilayah Cirebon Utara. Oke. Kemudian tahun 90-an itu diangkat kembali oleh almarhum Pak Handoyo. Kemudian dikembangkan. Awalnya itu memang yang dari Cirebon Timur itu dari Cirebon Utara itu hanya 3-4 gerak. Kemudian dikembangkan jadi 17 gerak. Nah, kalau nama ronggeng Bugis itu sendiri, jujur saya sampai sekarang juga masih mencari-cari apakah ada hubungan dengan suku Bugis yang di Makassar atau tidak. Oke, masih ada ya. Ingin menggali lebih lanjut betul, lagi betul. tentang asal muasal dari tari ronggeng Bugis. Ya, betul. Oke, tapi kalau dari Mas Windu sendiri, kenapa sih tarian ini dipilih sebagai media penyamaran pada masa lalu? Mungkin ini ya, karena satu mungkin kalau di sini kalau saya lihat dari garapannya almarhum Pak Handoyo, mungkin dari kostumnya juga, mungkin dari gerak-gerik gerak ini untuk simbol untuk apa, mungkin itu ya mungkin yang saya tahu ya. Iya. Tadi Mas Windu bilang awalnya gerakannya berjumlah berbeda dengan. Iya, betul. Artinya ini memiliki perkembangan tersendiri ya, Mas? Iya, jelas. Karena bentuk tariannya itu kan kalau aslinya itu tari helaran. Kemudian diangkat kembali itu jadi sebuah tari pertunjukan. Dan memang gamelannya juga yang ronggeng Bugis versi almarhum Pak Handoyo memang pakai gamelannya full kalau untuk di panggung. Tapi kalau misalkan untuk helaran memang kita pakainya gamelannya yang di
kalung-kalungin gitu lah. Kita gendong kayak kendang ketipungnya, kita gendong apa kayak gitu. Dan artinya untuk penarinya sendiri itu terlepas, maksudnya terpisah, ada nayaganya. Iya, betul. Oh, seperti itu. Nah, untuk sekarang ini perbedaannya seperti apa, Mas? Perbedaannya sekarang sama aja, Mbak. Kalau memang kita untuk di panggung ya mungkin kita pakainya gamelan yang full ya. Tapi kalau misalkan untuk helaran apa segala macam ya kita pakainya yang ringan-ringan bisa diangkat. Oke. Untuk perubahan yang signifikan mungkin apakah terjadi, Mbak, dari kostum, gerakan ataupun musik pengiringnya? Yang jelas kostum ya, karena kalau gerak sama iringan musiknya kita nggak berani rubah. Karena itu kan almarhum Pak Handoyo memang bikin sudah seperti itu. Jadi kita nggak berani rubah. Mungkin dari kostum aja. Kostum terus karena di sini kan sebenarnya bukan ada ronggeng bugis aja. Memang masternya ada ronggeng bugis. Di sini ada ronggeng bugis yang kreasi versi almarhum Pak Handoyo. Terus ada ronggeng bunggut sama ronggeng telik. Sebenarnya di sini ada 3. Oh. Ya, cuman memang yang sampai sekarang berkembang itu ronggeng bugis. Tapi dari ketiga ronggeng itu apakah punya kemiripan atau alur cerita yang justru berlanjut, Mas? Kemiripan ada, cuman mungkin beda pakai properti ya. Propertinya Ya, berbeda. properti. Kalau ronggeng bugis kan memang nggak pakai properti, tapi kalau ronggeng bunggut itu pakai bawa kendi gitu. Oke. Kalau ronggeng telik mungkin dari kostumnya dia pakai kacamata gitu. Yang sekarang sih kayak gitu. Tapi kalau untuk ronggeng bugis sendiri berbeda dengan ronggeng telik. Beda. Karena pengembangan. Jadi almarhum Pak Handoyo itu bikin ronggeng bugis karena ini kan untuk kebutuhan pada saat itu ada festival tari bodoran di Jawa Barat mewakili Kabupaten Cirebon. Nah, terus hampir tiap tahun kan itu, Mbak. Jadi tahun berikutnya kita ngirimkan lagi, kita berangkat lagi dari kabupaten tapi bukan ronggeng bugis. Jadi bikin baru lagi, bikin garapan. Cuman memang ininya dari ronggeng bugis. Gitu. Jadi ronggeng bunggut. Nah, tahun berikutnya lagi kita bikin lagi ronggeng telik. Gitu. Kalau di luaran sempat terdengar ronggeng bugis itu sama dengan telik sandi. Apakah itu sama atau beda sebenarnya? Setahu saya kalau ronggeng bugisnya tariannya ya. Kalau telik sandi memang pasukannya ya. Pasukannya. Pasukan telik sandinya, artinya yang memata-matainya ya. Setahu saya, Mbak ya. Iya. Tapi kalau gitu. Setiap pertunjukan kira-kira berapa banyak penari yang memainkan ronggeng bugis? Kita pernah sampai di 21. Wow. Ya. 21 itu waktu kita di Bali. Ya, sampai 21 itu memang helaran tuh. Di sana ulang tahun Cimbranda di sana. 21 orang. Itu tahun berapa ya, Mas? Tahun saya lupa ya tahunnya. 2008 2009 lah kalau nggak salah. Nah, itu kan artinya Mas ini memperkenalkan ronggeng bugis ke daerah lain. Itu perasaannya kayak gimana? Ya seneng, Mbak. Seneng banget ya? Seneng. Ada tantangan tersendiri nggak sih untuk bisa ini bawa kelompok dengan jumlah yang banyak gitu ya, dan kita tahu yang namanya gerakan tari itu kan harus kompak ya, Mas. Iya, betul. Tantangannya di mana tuh, Mas? Tantangannya mungkin karena apa ya? Sebenarnya sih nggak banyak ya, Mbak. Karena kalau tari ronggeng bugis yang versi Pak Handoyo kan orang nggak bisa nari pun juga bisa nari itu. Jadi kalau memang salah apa ya tetap kelihatan lucu. Oh gitu ya? Iya. Karena memang karakter dari ronggeng bugis itu sendiri lucu gitu ya? Ya, betul. Jadi nggak harus bisa nari. Yang nggak bisa nari pun juga bisa belajar tari ronggeng bugis. Pada saat penampilan di sana ronggeng bugis, reaksi dari para penonton seperti apa? Ya rame sih. Rame. Banyak yang godain penarinya. Oh gitu ya. Tapi memang peminat ataupun yang kita bisa sebut pelaku seni itu sendiri dari Pringgading ketika di sini juga latihan untuk ronggeng bugis gitu loh. Banyak atau justru ini susah untuk bisa menemukan penari? Agak susah. Cuman karena dandanannya ya. Terus pakaiannya kan kostumnya kayak pakai kebaya, pakai kain, kadang-kadang yang ini agak nggak mau gitu loh, malu karena kayak banci apa segala macam gitu. Tapi sih alhamdulillah di sini
ada aja yang mau belajar dari SD bahkan sampai sampai yang 40, 50 tahun juga ada. Ada juga. Ada. Tapi kalau misalnya Mas bisa bercerita juga gitu loh. Kenapa mereka mau ikut gabung? Alasannya? Biasanya kalau yang sekarang ya Mbak, karena mereka kebutuhan untuk pentas gitu. Awalnya dari situ. Kebutuhan ya? Kebutuhan. Nah, jadi kalau misalkan anak-anak sekolah di sekolahnya ada pensi, ada praktek apa segala macam, nah awalnya dari situ. Nah nanti setelah mereka selesai biasanya mereka tetap di sini minta ikutan gitu narinya gitu. Jadi tertarik untuk bisa mempelajari lebih jauh Iya, seperti betul, itu ya. betul. Tarian-tarian lainnya. Oke, ini kan karakter dari wajah penari ini berbeda-beda, dilukis dengan ya lucu-lucuan juga betul. Seperti itu. Apakah memang seperti itu pakemnya atau kayak gimana? Iya, jadi kalau make up tergantung penarinya aja Mbak. Penarinya mau miring kemana, kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, itu aja sih. Oke, gitu ya. Iya. Oke, emang dari dulunya seperti itu ya? Iya, dari dulunya seperti itu. Oke. Dan yang Rina ingin tahu juga, Sanggar Pringgading ini juga memiliki peran dalam perkembangan dan juga pelestarian tari Ronggeng Bugis ya Mas ya? Iya. Yang ketika itu dilakukan oleh ayahanda Mas Windu yaitu almarhum Pak Handoyo. Betul. Benar ya? Betul. Itu gimana cerita? Dari tahun berapa itu, Mas? Ronggeng Bugis. Jadi Ronggeng Bugis tuh yang saya tahu ya Mbak. Yang saya tahu almarhum mulai garap tuh dari tahun 90-an, mungkin antara 92, 93 ya. Saya lupa tahunnya gitu. Itu sebenarnya bukan almarhum Pak Handoyo sendiri. Tapi ada budayawan dari Cirebon juga, almarhum Pak Kartani. Dengan pelaku seninya, penarinya. Nah, jadi memang Ronggeng Bugis itu dulu menurut ceritanya itu buat ngamen di sananya. Buat ngamen buat apa? Terus Pak Kartani akhirnya cerita ke almarhum Pak Handoyo kalau misalkan ada tari Ronggeng Bugis yang memang penarinya saat itu hanya 2 orang. Akhirnya ngobrol-ngobrol diangkatlah tuh. Dikembangin lagi apa segala macam. Yang tadi saya bilang awalnya dari 3 sampai 4 gerak, akhirnya dikembangin jadi 17 gerak. Sampai 17 ya? Ya, nah itu terus setelah itu jadi, kebetulan kita diutus sama kabupaten untuk mewakili Kabupaten Cirebon di Bandung Festival Tari Bodoran. Jadi kita bawa Ronggeng Bugis ke sana. Gitu. Oke, berarti kalau Mas sendiri ketika pertama kali membawakan Ronggeng Bugis pernah? Tentunya ya. Saya cuma sekali, Mbak. Sekali. Karena saya bukan penari, Mbak. Oh, bukan, basicnya bukan penari. Tapi pada saat itu umur berapa, Mas? Berapa ya? Wah, lupa saya, Mbak. Iya. Tapi masih zaman-zaman sekolah kah atau kayak gimana itu? Enggak, udah keluar. Oh, udah keluar. Udah keluar sekolah. Kenapa cuma sekali? Ya, karena saya bukan penari intinya. Bukan penari. Tapi ketika Mas itu membawakan sebuah tarian yang ternyata ini juga sudah lama dan juga cukup bersejarah juga gitu. Perasaan Mas pada saat itu? Seneng ya Mbak ya. Karena dulu kan saya waktu sekolah kan nggak pernah ke sanggar gitu. Hampir nggak seneng dengan tradisional gitu. Oh kayak gitu? Ya betul. Nggak seneng. Tapi ketika lulus sekolah mulai main-main ke sanggar apa segala macam. Karena saya memang banyaknya di karawitan ya. Oh karawitan. Bukan di tarinya. Di belakang berarti. Di belakang betul. Oke. Mengenai tantangan yang dihadapi oleh almarhum Bapak ya. Pada saat itu kalau misalnya Mas memandang tantangannya itu ada di mana, Mas? Tantangannya dulu waktu pertama dipentaskan di Cirebon ya memang ada beberapa tanggapan yang kurang ini bahwa ini tarian mohon maaf banci gitu. Tariannya kayak gini kok, tarian di Cirebon kayak gini. Tapi setelah dijelaskan dengan almarhum Pak Kartani dengan Pak Handoyo-nya akhirnya alhamdulillah ya mereka paham gitu, dengan cerita latar belakangnya seperti apa gitu. Dan sekarang ini juga udah mulai dikenal juga ya di luar-luar daerah seperti itu ya Mas? Ya mungkin ya Mbak. Karena tadi juga Mas cerita pernah ditampilin di acara tarian Bodoran juga, sampai pentas ke Bali juga seperti itu ya Mas ya. Oke. Dan untuk dari tarian ini, untuk kostumnya juga yang Rina juga lihat ini
mencolok. Iya. Rame gitu ya. Artinya kostum ini memang didesain sendiri ya Mas ya? Dari sanggar sendiri? Iya, dari sanggar sendiri. Karena dari awal almarhum Pak Handoyo sampai sekarang itu memang ada beberapa kali pergantian. Gitu. Terutama kain, warna corak dari kebayanya gitu. Terus dulu nggak pakai bando, Mbak. Oh nggak? Kalau dulu disanggul. Cuman sekarang pakainya bando. Karena banyak yang kalau misalkan agak ribet lah kalau untuk make up lama. Kalau bando kan tinggal pakai aja gitu. Kalau sanggul mungkin harus disasak, susah ya? Iya. Terus rambutnya juga harus panjang. Oke, seperti itu ya. Jadi artinya untuk properti dari tari Ronggeng Bugis sendiri juga memerlukan pernak-pernik yang banyak juga kah? Enggak juga sih. Enggak juga. Tapi aja. yang pasti dipakai oleh sang penari apa saja Mas? Ada kebaya yang jelas sama kain ya, terus lepe, anting, bando mungkin, sama kace, udah itu aja sih. Kace. Dan juga dandanan pasti. Dandanan pastinya iya. Karena itu yang bisa merubahnya tuh. Tapi mereka itu sang penari itu melakukan dandan sendiri ya Mas? Iya, sendiri. Oh, artinya mereka juga menentukan karakternya mau dibikin seperti apa? Iya, betul. Seperti itu ya Mas. Durasi kira-kira berapa lama sih Mas untuk tari Ronggeng Bugis? Kalau yang yang biasa yang tadi ditampilkan kan sekitar 6-7 menit ya. Cuman kalau misalkan udah di panggung terus pakai gamelan biasanya banyak improve ya Mbak. Jadi kayak misalkan tadi ya Mas Daya ya yang pimpinan Ronggeng Bugis itu, dia biasanya nyari-nyari temen untuk untuk yang tutum gitu tuh. Kan tadi dia nggak ada temennya tuh. Nah, dia biasanya nyari ke penonton tuh. Ke penonton, ke apa segala macam. Oh, jadi penonton juga diajak untuk bisa menari bersama seperti itu? Iya. Oh, bisa dibikin seperti itu juga ya Mas? Bisa. Oke. Dan biasanya kalau misalnya manggung kayak gitu, interaksi terhadap penonton, dan penonton juga mau untuk bisa naik ke atas pentas atau gimana Mas? Ada yang mau, ada yang enggak. Kalau nggak mau dikejar. Oh gitu. Nah, ini kan karakter dari Ronggeng Bugis juga kan mengandung humor, tawa juga, lucu juga. Tapi bahkan ada yang takut juga kayak gitu ya. Banyak. Tapi semakin takut semakin dikejar biasanya ya Mas untuk penonton, atau kayak gimana nih? Tergantung Mas Dayanya. Kalau Mas Dayanya pengen guber ya kayaknya sampai kena tuh. Aduh ya ampun, ternyata lucu juga ya penampilan dari para penari ya. Dan untuk Anda pemirsa obrolan budaya, kita akan membahas lebih lanjut ya mengenai tari Ronggeng Bugis. Pastikan Anda tetap bersama kami. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
Jajanan Nusantara. Jajanan Nusantara. Sahabat budaya, kota Cirebon dan empal gentong seperti dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Di antara beragam kuliner khas Cirebon, Jawa Barat, empal gentong adalah salah satu yang paling dicari wisatawan saat berkunjung ke Cirebon. Empal gentong adalah masakan sejenis gulai yang berisi potongan daging sapi cincang yang diberi kuah santan. Empal gentong biasanya dimakan dengan lontong atau nasi dan disajikan dengan cabai bubuk. Soal rasa, empal gentong memiliki cita rasa segar dan gurih karena kuah santan dan perasan jeruk nipis. Menurut sejarah, empal gentong sejatinya bukan masakan murni buatan penduduk Cirebon. Empal gentong adalah masakan khas Timur Tengah yang sudah ada di Cirebon sekitar abad ke-18 hingga 19. Soal namanya yang unik, yaitu empal gentong, karena pada saat itu masyarakat tidak mengenal panci, sehingga mereka memasak gulai dengan wadah berupa gentong. Masih bersama kami tentunya di Obrolan Budaya, dan baru saja kita simak penampilan dari teman-teman ya dari Sanggar Pringgading membawakan tarian Ronggeng Bugis. Nah, ngobrol lagi sama Mas Windu. Ya. Mas Windu, kalau Rina boleh tahu, apakah ada syarat atau kriteria khusus untuk mereka yang membawakan tarian Ronggeng Bugis ini, Mas? Syaratnya cuma satu, Mbak. Apa tuh? Jangan malu. Jangan malu. Iya. Artinya ini bisa dipelajari seperti itu ya, Mas? Iya, nanti ketika teman-teman latihan dengan yang teman-teman yang lain yang baru-baru ini, mereka akan bawa biasanya. Kebawa tadinya malu apa segala macam, ya nanti jadi nggak malu, jadi kebiasa karena banyakan kan tadinya gitu. Oke. Dan kita ngobrolin tentang gerakan. Perkembangannya juga sampai 17 gerakan ya, Mas? Iya. Mas bisa menceritakan dari tarian Ronggeng Bugis ini sebenarnya punya cerita apa sih gitu? Yang saya tahu ya, Mbak, yang saya tahu itu tarian Ronggeng Bugis kan emang menggambarkan para mata-mata yang sedang mematai musuh gitu ya. Jadi gerakannya itu juga memang kayak orang mata-matain gitu. Kayak misalkan gerak gitu kayak lagi ngelihat atau lagi mantau apa. Nah, tuh. Nah, ya kan. Gitu ya? Iya. Oke. Terus kayak misalkan yang ada di gerakan telinga gini kayak berarti kita harus denger nih musuh punya rencana apa. Oh. Yang saya pahami gitu ya, kalau yang di Ronggeng Bugis versi almarhum Handoyo gitu. Ini kayaknya salah satu penari udah ada ngobrol nih. Oke, udah ada kode nih, Mas ya. Ya, boleh. Boleh. Ini. Boleh. Ini lilin tengah. Silakan. Ih, senyumnya. Ini boleh dikenalin dulu mungkin ya, Mas Windu. Ada siapa ini? Ya, perkenalkan saya Fajar. Mas Fajar. Saya salah satu penari Ronggeng Bugis di Sanggar Pringgading. Oke. Mas Fajar udah berapa lama nih bergabung? Saya di sini tuh 2018. 2018. Penampilan pertama kapan? 2019. 2019. Artinya lumayan memakan waktu juga. Iya. Latihan ya, Mas, ngobrolin tentang latihan. Sampai akhirnya Mas bisa menguasai setiap gerakan dari tarian Ronggeng Bugis berapa lama tuh, Mas? Setengah jam. Oh, setengah jam. Ini ekspres juga ya. Artinya menurut Mas Fajar ini tarian ini mudah untuk bisa dipelajari. Gitu Mudah banget. Ada alasan tersendiri kenapa sampai akhirnya Mas Fajar juga mau bergabung menjadi penari Ronggeng Bugis? Karena tertarik di penampilannya. Kayak di make up kayak gini gitu kan. Karena katanya juga sebagai telik sandi, pasukan mata-mata itu yang buat saya
tertarik. Oke, sebenarnya. walaupun harus di make up seperti ini, alisnya nggak rata loh Mas. Iya. Kan kalau kata Mas Windu bilangnya kalau siapapun sebenarnya bisa, cuman ya itu harus tahan malu gitu loh. Betul. Emang awal-awal ngerasa malu atau kayak gimana? Mas? Enggak sih. Enggak Karena itu saya biasa malu-maluin. Tapi kalau Mas Fajar udah menari kemana aja nih Mas? Kalau saya ya, Hmm. saya masih di wilayah 3. Wilayah 3, Cirebon ya berarti ya? Iya, di Bali nggak diajak. Bukan nggak diajak, saya belum gabung. Oh belum ya. Tapi kepengen ya. Pengen. Oke. Mas Fajar kira-kira dari persiapan sampai akhirnya pentas, ini kan namanya make up, kostum juga, properti juga, membutuhkan waktu berapa lama sih? Prepare paling aman 1 jam. 1 jam. 1 jam sebelum pementasan itu aman. Udah Jadi selesai. yang dilakukan apa dulu? Make up dulu baru kostum atau yang lainnya? Kalau saya kostum dulu. Oh kostum dulu. Kostum. Yang lain ada yang make up dulu. Mm. Kalau saya biasanya dibantu di make upin jadi udah kostum dulu gitu. Oke. Nah kalau tanggapan dari teman-teman ataupun keluarga yang ternyata tahu nih gitu ya, Mas Fajar menjadi penari ronggeng Bugis, apa kata mereka? Ya macam-macam Mbak. Cuman kan balik lagi ke kitanya ya. Kita tujuan nari ronggeng Bugis mau ngapain sih? Gitu, mau dapat apa? Kalau saya pribadi kan tertarik. Oh ini ternyata tarian yang lumayan unik ya karena kan memang ada ceritanya gitu. Yang katanya pasukan itu loh, mata-mata gitu. Itu yang bikin saya tertarik. Oke. Sebenarnya sih itu alasannya. Dan teman-teman juga ya ada yang lucu, ada yang ngapain sih gitu ya. Terserah. Tapi kalau dari Mas Fajar menanggapi komentar-komentar yang negatif, ih tarian apa sih kayak gitu. Kalau Mas Fajar sendiri seperti apa? Enggak, saya dengerin sih Mbak. Oh, karena jadi mungkin mereka nggak tahu ceritanya. Oh, jadi mungkin Kalau mereka ngobrol, kasih tahu. Gitu. Jadi jangan menilai sebelah mata. Betul. Kalau misalnya tidak tahu cerita dari tarian ini seperti itu ya. Oke, ada pengalaman menarik selama Mas Fajar menari? Adanya pengalaman lucu ya paling. Gimana? Gimana tuh Pas nari pengalaman? tabrakan sama temen sendiri, der. Akhirnya ketawa semua tuh. Tapi itu berdasarkan apa emang ya? Itu memang natural ya. Emang tabrakan Insiden gitu. aja itu. Mas, ini kan propertinya juga anting-antingnya lumayan panjang. Iya. Itu berat nggak sih sebenarnya? Enggak sih Mbak. Enggak ya. Dari atas sampai bawah. Kalau misalnya Mas bisa kasih skor nih ya untuk ini tingkat malunya lumayan besar dibanding yang lain misalkan ya gitu. Yang mana nih Mas? Yang di Make up, anting atau bando? Yang di apa ya? Yang di kebaya sih. Oh, di kebaya. Di dalam kebaya ini. Properti yang di situ yang memang harus ya? Iya, yang enggak sih. Oh enggak? Enggak juga. Enggak. Kadang saya juga nggak pakai. Oh nggak pakai. Nyaman atau enggak pada saat menari dengan kostum seperti ini? Ini kan maksudnya ini kostum wanita ya Mas ya, seperti itu. Awalnya sih lebih ke bukan nggak nyaman, lebih ke takut aja. Takutnya? Takut lepas gitu. Ternyata kata Mas Windu udah nggak apa-apa. Natural aja biar lucu, emang gitu. Tapi kalau misalnya manggung emang biasanya bertiga atau kayak gimana? Enggak. Oh enggak ya. Cuman seringnya tuh yang penting ganjil. Oh yang penting ganjil. Ganjil. Ada alasan tersendiri yang penting Karena biasanya yang sendiri itu komandan kita. yang sendiri. Kayak tadi Mas Daya tuh ditinggal kan. Akhirnya nari nggak ada temennya gitu. Makanya nyari ke penonton kemana aja. Kayak gitu. Oke. Dan kalau misalnya Mas Fajar interaksi dengan penonton seperti apa? Menyukai interaksi tersebut atau yaudah deh di panggung aja biarkan Mas Daya ya? Itu tugasnya, job desk-nya Mas Daya tuh. Oh, mungkin pengen ambil alih kepikiran. Aduh nggak mau. Kenapa? Karena itu kayaknya tingkat apa ya, malunya harus lebih hilangkan itu udah. Aduh kalau saya masih malunya 50%, Mas Daya udah 80% tuh. Artinya tingkatannya udah beda. Udah suhu ya? Udah luar biasa. Susah nggak sih nari ronggeng Bugis, Mas Fajar? Gampang.
Oh ya. Gampang banget. Nah, mumpung Mas Fajar juga ada di sini, kita bisa dong mengetahui makna dari gerakan-gerakan yang ada ya, Mas Windu ya. Mungkin sambil diperagain boleh ya, dikit-dikit. Boleh, aja. boleh. Oke. Ya. Yang gerakan dari mana? Gerakan. Ini deh yang gampang. Oh iya. Nah, Oh oke. yang gini. Ya. Kalau kita liatin kayak gini seolah lagi berpikir. Padahal maknanya adalah Sebenarnya jari itu di telinga, Pak. oh, jadi telinga. Di telinga. Jadi yang tadi saya bilang itu, kita harus tahu nih strategi musuh mau nyerang kita ini mau dari mana apa segala macam. Itu yang saya tangkap ya kayak gerakannya. Oke. Terus kayak yang gerakan pertama yang gitu. Kayak gini. Coba dipraktekin Mas Fajar. Iya. Aduh, cantik banget deh. Gini ya. Aduh, senyum ya. Nah, kalau kayak gini punya makna. Itu kan kayak orang yang lagi ngeliat ngintip ini musuh ada di mana nih gitu. Oh. Jadi lagi apa ya namanya, dia masuk ke tempat musuh tapi ngintip yang kira-kira nggak ada musuh dari mana nih lewatnya. Itu yang saya tangkap gitu ya. Iya. Oke, ada gerakan lain? Gerakan selanjutnya Mas Fajar? Pembungahan. Oh yang ini. Ya, yang Mas Dayanari. Iya. Yang Mas Dayanari terakhir. Itu sih ada apa ya, itu bonus. Tapi ya Mas Windu tadi kan seolah dagunya juga naik ke depan gitu ya, ke depan, ke belakang, ke depan. Nah, aduh itu lentur sekali. Oke, ini gerakan ini juga sering banget ya diulang ya tadi ya pada Iya betul. Nah, ada makna tersendiri atau kayak gimana? Atau kode ke depan gitu? Mungkin bisa jadi gitu. Ya karena dari awal sampai akhir kan memang kepalanya denggut-denggut terus ya. Dari gitu pertama gerak sampai yang terakhir juga Mas Dayanari yang terakhir sendiri juga kan kepalanya main terus. Pertama kali pada saat itu tampil masih inget di mana, Mas? Pertama tuh di desa saya, acara Karang Taruna. Wah, iya. Pasti semua orang kaget ya. Betul, kaget banget. Terus responnya kayak gimana? Responnya ya alhamdulillah positif. Positif ya. Alhamdulillah positif. Tapi kalau Mas Fajar memandang dari tarian Ronggeng Bugis itu sendiri seperti apa? Kalau saya memandang tarian Ronggeng Bugis, kalau saya sebagai apa ya, bisa dikatakan rada muda ya di antara yang di sini tuh lebih ngelihatnya karena di balik cerita itu. Saya tertarik tuh. Ini pasukan mata-mata. Oh, ternyata zaman dulu tuh luar biasa ya, artinya para pendahulu kita atau pas di zaman itu wali ya kalau nggak salah ya, koreksi. Itu udah bikin strategi yang memang sampai bisa mengkelabui musuh. Itu kan luar biasa. Dikemas, dibalut dalam bingkai pertunjukan. Kan itu kan luar biasa, ternyata memang sedang memata-matai gitu. Oke. Dari Ronggeng Bugis ini sendiri, menurut versinya Mas Fajar nih ya, sepengetahuan Mas Fajar, ini cerita apa sih sebenarnya? Cerita pasukan khusus Telik Sandi, mata-mata yang mengintai musuhnya. Jadi dia tuh punya misi seperti itu? Punya misi. Setelah itu laporan ke apa namanya, wali ya kalau itu ya, wali Sumut siapa? Sesarep ya gitulah. Kurang lebihnya. Oke. Ya, Mas Fajar, ada nggak sih keinginan Mas Fajar untuk bisa apa ya, ngajarin juga ke generasi muda terhadap tarian Ronggeng Bugis ini? Oh, saya sudah, Mbak. Oh, sudah? Sudah. Ceritain dong. Kemana saya nih? 2019 di desa saya waktu itu. Desa mana ya, Mas? Desa Cilukrak, Palimanan. Oh, di Palimanan. Oke. Kecamatan Palimanan. Di situ penarinya anak SD semua tuh. Dan memang alhamdulillah orang tua waktu itu pada nonton semua dan responnya baik. Ya bisa ada yang tertarik pada belajar ke sini, ya ada yang belajar nari, ada yang belajar lukis, gamelan, macam-macam. Dari situ tuh, awal dari situ tuh. Akhirnya bisa datang ke sanggar dan tertarik. Pada saat itu berapa orang anak, Mas? 9. Sorry Mbak, 11. Oh, lumayan banyak. Iya, ya? lumayan. Tapi tingkat kesulitan ngajar Ronggeng Bugis terhadap anak-anak seperti apa sih, Mas? Luar biasa. Harus sabar. Harus sabar, tapi mereka antusias ya. Antusias. Oke, untuk durasinya sendiri pementasan ada perbedaan kah dengan Iya, ada. Waktu itu live, kita pakai live.
Jadi kita sendiri yang main gamelannya live, jadi ngiringin penari si anak-anak SD itu. Kalau backgroundnya Mas Fajar sendiri, apakah memang penari atau memang lainnya Mas, pelaku seni? Lainnya saya, kalau di Spring Gading ya, kalau Spring Gading saya cuma bisa nari Bugis. Nari yang lain nggak bisa. Saya basicnya di karawitan. Oke. Tapi kalau selama Mas tampil sebagai penari ronggeng Bugis, antusias itu kalau Mas melihat dari segi usia anak-anak, remaja atau dewasa Mas sebenarnya? Kalau dari sampai hari ini memang semua umur, Mbak. Oh, semua umur ya. Jadi memang antusias karena kan ya kita dibalut dengan tarian humoris gitulah. Padahal kan ya ada makna tersendiri gitu. Iya. Kalau Mas Fajar basicnya emang suka humor atau enggak nih? Walaupun kita tahu ronggeng Bugis ini juga kan ada makna humornya juga gitu. Kesehariannya Mas Fajar ini serius atau justru banyak nggak seriusnya? Enjoy aja sih, Mak. Enjoy aja. Serius, kadang-kadang gitu. Nggak tentu. Oke, salin. Oh iyalah. Salin. Panas. Oh, panas. Mbak. Ya, makasih Mas Fajar. Sukses buat Mas Fajar. Waduh. Oke. Kita seru juga ya ngobrol sama Mas Fajar. Tapi kalau misalnya dari ronggeng Bugis sendiri, Mas, sebenarnya kita tuh harus tersenyum nggak? Walaupun itu kan dibalut sama make up gitu ya. Pada saat membawakan tarian ronggeng Bugis, apakah memang harus tersenyum juga? Walaupun dilukis juga sih gitu ya. Iya. Jadi kayak macam Mas Daya ya contohnya. Mas Daya make upnya kan memang di mulutnya tuh ngebentuk kayak gitu ya. Nah, kadang-kadang teman-teman semua yang ngebentuk di bibirnya itu kalau mereka pas senyum ngebentuknya kayak gitu ya harus senyum. Tapi kalau misalkan dia ngebentuknya nggak lagi senyum, ya nggak usah senyum lagi sih sebenarnya. Jadi masing-masing aja. Oke. Ya, kita kembali membahas tentang musik ataupun pengiring lagu dari ronggeng Bugis ya, Mas ya. Bisa diceritain alat musik apa saja sih yang digunakan dalam pertunjukan ronggeng Bugis? Ya, kalau di di Sanggar Spring Gading, kalau di panggung itu pakainya gamelan full ya. Kalau untuk pertunjukan di panggung. Jadi ada kendang juga satu set, ada bonang, saron, gong. Tapi kalau misalkan untuk helaran, mungkin kayak gong kita ambil yang kecilnya aja, kendang kita ambil ketipungnya aja. Karena harus digendong kan. Kalau misalkan bawa semuanya kan lumayan PR juga iya, ya Mas betul kayak gitu. Oke. Sebenarnya tarian ronggeng Bugis ini kapan sih dipentaskan atau pada momen-momen apa saja sih Mas? Biasanya waktu awal-awal memang kita perwakilan diutus oleh kabupaten untuk mengikuti acara yang kayak festival seni bodoran atau acara hari jadi kota lain atau apa. Banyak kayak gitu. Tapi kalau sekarang memang udah berkembang ke nikah juga. Oh, nikah ya, juga. Biasanya pengantinnya minta diiringinnya sama ronggeng Bugis gitu. Oke. Jadi dari pas mereka akad ke pelaminan itu mereka mintanya ada yang minta diiring pakai ronggeng Bugis juga. Artinya masyarakat Kota Cirebon juga sudah banyak mengenal ronggeng Bugis ya, dan betul. juga malah mereka juga meminta untuk bisa ronggeng Bugis tampil ya di acara-acara sakral. Betul. Oke, kalau misalnya di acara-acara ya seperti ulang tahun Kabupaten Cirebon, pernahkah ada kesempatan untuk bisa tampil Mas? Atau acara-acara lainnya? Ada, kalau Kabupaten Cirebon ada, cuman memang gantian ya, Mbak. Kalau misalkan dari Kecamatan Plumbon ya kita pasti nuruninnya ronggeng Bugis gitu untuk helarannya. Tapi nanti tahun berikutnya kan ganti lagi dari desa yang lainnya juga gitu. Oke, kalau boleh review di tahun 2024 ini penampilan di mana saja Mas? 2024 terakhir tuh kemarin di Kulon Progo. Iya, di Kulon Progo kita bawa ronggeng Bugis ke sana. Oke. Untuk tarian ini apakah sudah memiliki status Mas kayak warisan budaya tak benda atau yang lainnya atau bahkan seperti apa sih? Kalau warisan budaya tak benda
Saya kurang tahu ya, karena itu yang saya tahu kan pengajuan dari apa namanya, Dari dinas ya. dinas ya. Tapi kalau boleh usul, kalau memang mau diajukan untuk warisan tak benda, yang aslinya. Karena kan orang sebagian tahu kan yang Ronggeng Bugis versi almarhum Pak Handoyo. Tapi mereka itu nggak tahu bahwa aslinya itu memang ada. Dan apa namanya, mereka juga kan dulu berjuang untuk mempertahankan Ronggeng Bugis nih, sebelum ketemu dengan almarhum Pak Kartani dengan Pak Handoyo. Jadi mungkin lebih baik bisa kenal lagi nih yang awalnya ini siapa. Artinya diperlukan penelitian lebih lanjut tentang tarian Ronggeng Bugis ini. Betul. Pernah mungkin ada budayawan ataupun yang lainnya meneliti tentang tarian Ronggeng Bugis ini, Mas? Ada. Sampai sekarang masih ada yang meneliti. Dari mana saja, Mas? Dari Cirebon ya, terutama ada Mas Rosid. Nah, beliau yang sampai dalam tuh. Karena waktu almarhum masih hidup juga beliau banyak ngobrol juga tentang Ronggeng Bugis. Dan sampai sekarang yang saya tahu beliau masih neliti juga. Mereka punya kepedulian juga ya terhadap Ronggeng Bugis ini ya. Iya, betul. Selain Mas Rosid, ada dari lain? Banyaknya sih ini, Mbak, untuk apa namanya? Untuk kebutuhan kayak kampus, skripsi apa segala macam sih. Cuman yang memang alurnya panjang untuk neliti ya, yang saya tahu baru Mas Rosid. Gitu. Tapi besar harapannya Mas untuk bisa, ya ini akan diteliti. Goalnya apa kalau menurut Mas sendiri? Wah, saya nggak bisa nebak, Pak. Goalnya kemana? Karena memang prosesnya kan nggak sebentar ya. Gitu. Tapi yang jelas sih, saya juga pengen tahu ini memang aslinya ini kayak gimana ceritanya, artinya ceritanya yang awalnya bisa ada di Cirebon Utara tuh awalnya seperti apa. Gitu. Saya juga penasaran sebenarnya. Jadi kalau misalnya ternyata memang ada penelitian, ini juga menjadi temuan baru. Iya, betul. Akhirnya kita juga tahu ya sejarahnya seperti apa. Iya, betul. Gitu. Jadi tarian ini bukan hanya sekedar tarian humor belaka gitu ya. Iya. Punya sejarah panjang seperti itu ya. Iya. Kalau menurut Mas Rosid memang iya. Ada sejarah yang panjang dan ya itu belum apa namanya? Belum sampai ke klik gitu. Makanya penasaran. Pernah berbincang sama Mas Rosid? Banyak. Kenapa dia meneliti Ronggeng Bugis? Kalau yang saya tahu mungkin Mas Rosid dengan almarhum Pak Handoyo kan memang deket ya. Sering ngobrol tentang kebudayaan, bukan hanya tarian aja kan, yang lain-lainnya. Mungkin Mas Rosid tertarik juga dengan Ronggeng Bugis karena ada Bugisnya ini. Bugisnya ini Bugis Makassar atau bukan atau gimana mungkin. Iya, itu jadi pertanyaan salah kita satunya juga di awal ya. Iya, betul. Jadi saya sendiri juga sampai sekarang kan belum tahu gitu. Oke. Dan kalau Mas bisa cerita mengenai sanggar ini kepada pemirsa juga, kalau Sanggar Pring Gading ini berdiri sejak kapan, Mas? Sanggar Pring Gading tuh dari tahun 74, Pak. 5 Juli 74. Yaitu di apa namanya, dibangun oleh almarhum Pak Handoyo. Dan waktu itu juga memang apa namanya, personilnya yang kayak nayaga, penari itu dari keluarga di sekitar sini. Di Plumbon ada adik sepupu, adik apa, sampai ponakan, keluarga-keluarga yang personilnya tadi keluarga semua intinya. Berarti sih. Keluarga seniman semua ya, Mas ya? Iya, bisa dibilang setengah kayak gitu, Mbak. Ketertarikan Mas untuk bisa tetap lestarikan kesenian dan juga meneruskan juga nih kan Sanggar Pring Gading. Tentunya ada alasan tersendiri. Banyak, Pak. Saya kalau misalkan di musik di Karawitan juga memang banyak misteri yang harus kita teliti lagi ya. Karena memang menurut saya Karawitan Cirebon kan memang unik gitu. Jadi banyaklah, mungkin PR saya juga harus nguak Karawitan Cirebon itu seperti apa. Karena terakhir juga almarhum sebelum meninggalkan beliau sempat bikin buku juga ya. Nah, tapi bukunya itu yang dicetak itu memang hasilnya aja. Nah, yang awal ini kita masih cari nih.
Masih pengen nguak juga kalau karawitan tuh sama nggak sih dengan musik barat gitu tuh. Sistemnya apanya segala macamnya. Yang jelas nada kan beda gitu ya. Tapi maksudnya sistemnya itu ini kayak gimana sih settingan apa segala macam. Itu yang bikin kita tertarik untuk nguak dari karawitannya gitu loh. Oke. Dari Sanggar Pringgading ini mereka ataupun biasanya apa yang banyak diminati mereka untuk belajar di sini, Mas? Banyaknya kalau sekarang ronggeng Bugis. Ronggeng Bugis sama karawitan. Banyaknya di situ. Yang paling banyak ya. Oke. Dan gitu. Selalu ramai? Alhamdulillah. Berapa orang itu, Mas? Ya kalau misalkan yang baru-baru biasanya ada 5-10-an sih. Oh. Dia dan bisa itu langsung dibentuk grup atau kayak gimana? Ya biasanya kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita ada acara apa segala macam, dari 10 orang ya kita bawa 5 atau 6 orang gitu. Oke. Mas, ini kita mau tahu juga nih. Sebenarnya kalau misalnya kita nanggap ya dalam istilah bahasa Cirebonnya, pengen deh gitu ya ronggeng Bugis ini kita tampilkan di satu acara. Itu kira-kira mahal apa nggak sih? Wah ya itu rahasia Mbak. Dapur artinya, itu Mbak. Artinya bisa dibicarakan ya Mas. Bisa. Oke. Gitu. Itu tentunya juga tergantung situasinya seperti apa, momennya seperti apa, seperti itu. Iya, terus juga kan kadang-kadang kalau misalkan orang pengen Mas minta ronggeng Bugis gitu. Kan ada yang mau pakai gamelan full apa enggak gitu, penarinya berapa, itu juga kan berpengaruh juga kan. Oke. Iya. Oke. Terhadap tari ronggeng Bugis, pemerintah support nggak sih Mas? Tergantung Mbak. Tergantung tahunnya maksudnya. Oh tergantung tahunnya. Iya, tergantung yang ada di situnya. Kalau pas yang di situnya lagi support ya support. Kalau enggak ya enggak gitu aja. Ini saya ngomong jujur nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Tapi kan ini kan kita membuka tahun yang baru, harapan baru juga gitu kan. Kalau Mas sendiri di tahun 2025 dari Sanggar Pringgading dan juga harapannya seperti apa nih? Ya harapannya kalau dari kita sendiri mungkin kita masih terus belajar ya Mbak ya. Karena nggak nyampe sini kita tahu karawitan, tahu tarian apa segala macam. Yang jelas kita belajar terus lah. Sampai nggak tahu sampai kapan gitu loh. Pokoknya jangan puas sampai di sini sih. Kalau kita di sini selalu tanemin ke teman-teman kayak gitu. Oke. Banyak yang ternyata datang juga ingin belajar menari ronggeng Bugis dan ini juga tidak menutup kemungkinan mereka generasi yang muda-muda juga ikut belajar ya Mas ya. Apakah itu kalangan pelajar atau seperti apa Mas? Banyaknya pelajar. Pelajar ya. Saya pernah ngajar kelas 3 SD. Terus? Ya lucu Mbak. Ke Mas Fajar juga tadi kan dari anak-anak kecil juga tuh. Mungkin ada yang lebih kecil lagi mungkin di Mas Fajar. Kalau saya sendiri kelas 3 sama Mas Dea. Mungkin Mas Fajar ada yang lebih kecil juga karena Mas Fajar kan banyak tuh Mbak. Dari anak-anak terus yang remaja terus yang angkatan Mas Fajarnya juga ada gitu loh. Apakah ini sebagai salah satu upaya pelestarian dari ronggeng Bugis juga Mas? Ya mungkin iya ya Mbak ya. Salah satunya ya. Kenapa kalau misalnya menurut Mas sendiri ronggeng Bugis harus dilestarikan? Balik laginya ini kan belum terkuak nih Mbak. Sejarahnya kayak gimana? Ya mungkin banyak versi ABC. Tapi saya ketika bertanya sama Mas Rosid ya memang sampai sekarang kan belum. Jadi intinya kita ya terus cari lah. Karena unik juga tariannya. Dari Cirebon tapi namanya ronggeng Bugis gitu. Oh ya. Itu intinya sih. Dan kita juga kayaknya semakin penasaran ya untuk bisa mengetahui lebih lanjut tentang ada misteri apa ataupun ada sejarah apa yang belum terungkap seperti itu kali ya Mas. Ya betul. Oke. Baik, ini sebagai pertanyaan terakhir, pesan ataupun harapan dari Mas sendiri. Harapannya ya makin banyak orang yang mau belajar tradisional ya. Artinya bukan tari aja di karawitan apa segala macam. Karena memang Cirebon sendiri yang saya tahu kan penabuh gamelan kan jarang banget Mbak. Ada tapi jarang. Kayak di Plumbon sendiri juga jarang banget yang mau belajar. Kalau tari memang iya. Kalau saya sih pesannya banyak yang belajar di tradisionalnya gitu.
Baik. Terima kasih Mas atas Sama-sama, waktunya. Mbak. Mudah-mudahan semakin banyak generasi muda juga yang ternyata juga sebagai regenerasi untuk melanjutkan tarian Ronggeng Bugis tetap ada di Cirebon. Tari Ronggeng Bugis Cirebon, sebuah perpaduan unik antara seni, sejarah, dan humor. Masih banyak lagi yang bisa kita gali dan juga eksplorasi dari tarian menarik yang satu ini. Seperti harapan kita semua, kita bisa mempelajari makna hidup dari setiap gerak dan juga tatabuhan yang ada. Saya Rina Agustini, sampai jumpa di obrolan budaya berikutnya.